Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa daring bersama Pak Asep Muhyiddin. Nah, setelah kemarin kita di bab 2 yaitu membahas tentang cerita fantasi. Minggu ini kita akan membahas di bab 3 yaitu teks prosedur. Pengertian, tujuan, jenis-jenis dan struktur teks prosedur. Nah, sebelumnya apa sih teks prosedur itu? Nah, di sini akan Bapak gambarkan dulu ya. Di sini ada gambar ilustrasi kopi dan juga gambar mie instan ya. Nah, dalam membuat teks prosedur ya, tentu kita tahu dulu langkah-langkah ya. Contohnya di sini langkah-langkah bagaimana cara membuat kopi, tahapannya seperti apa ya. Nah, kopi juga ada kopi pahit dan kopi manis. Tahapan membuatnya seperti apa ya? Antara kopi pahit dan kopi manis itu tahapan dan langkah-langkahnya pasti berbeda ya. Begitu juga dengan mie instan ya. Nah, mie instan itu juga menggunakan langkah-langkah cara membuat mie instan ya. Bagaimana langkah-langkahnya dan tahapan-tahapannya ya. Itu semua dijelaskan dalam teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan teks prosedur yaitu memberikan petunjuk mengenai cara melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga pembaca dan pendengar dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau aktivitas tersebut ya. Nah, contohnya di sini ada gambar kopi ya. Gambar kopi tujuannya apa? Supaya kopi yang dihidangkan itu bisa manis ya dan terkesan juga enak untuk disajikan atau diminum ya. Itu tujuan dalam teks prosedur ya. Supaya kopi itu manis seperti apa? Ada tujuan, ada tahapannya dan ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya tersebut itu tertuang dalam teks prosedur. Selanjutnya yaitu jenis teks prosedur. Nah, di sini ada jenis teks prosedur yang pertama yaitu cara melakukan sesuatu ya. Yang bertujuan untuk memandu seseorang melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Nah, di sini contoh cara melakukan sesuatu yaitu cara mengikat tali sepatu yang rapih dan benar. Kemudian contoh yang kedua, cara membersihkan wajah dengan benar. Dan yang ketiga, cara berwudu dengan benar. Nah, setelah tadi yang pertama cara melakukan sesuatu, kemudian jenis teks prosedur yang kedua yaitu cara membuat sesuatu yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Nah, di sini ada contoh cara membuat sesuatu ya, misalnya cara membuat seblak, cara membuat gantungan kunci, dan cara membuat masker dan bahan kain ya. Semua itu tertera dalam langkah-langkah dan juga teks prosedur ya. Nah, jenis teks prosedur yang terakhir yaitu cara memainkan sesuatu yang bertujuan untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat musik ataupun alat lainnya ya. Contohnya cara memainkan piano ya, atau cara memainkan permainan ular tangga. Nah, jadi ingat-ingat yang tadi ya jenis teks prosedur. Akan Bapak ulangi yaitu cara melakukan sesuatu yang pertama, kemudian yang kedua cara membuat sesuatu, dan yang terakhir yang ketiga cara memainkan sesuatu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam struktur teks prosedur ya. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu judul. Judul dapat diambil berdasarkan sesuatu yang hendak dibuat, dilakukan, atau dimainkan. Kita ambil contoh judulnya yaitu cara membuat kopi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Tujuan merupakan pengantar atau pernyataan yang menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari kopi yaitu supaya kita tidak mengantuk misalnya ya. Tujuan kita membuat kopi supaya tidak mengantuk. Alat dan bahan biasanya digunakan untuk teknis teks prosedur
dengan cara membuat sesuatu. Alat dan bahan dalam teks prosedur boleh tidak tergantung jenis teks prosedur mana yang akan kita pilih. Nah, dalam teks prosedur cara membuat kopi tentunya alatnya yaitu cangkir, sendok, air panas ya, gula, dan juga kopi itu sendiri. Nah, struktur teks prosedur yang keempat yaitu langkah-langkah atau tahapan. Langkah-langkah atau tahapan merupakan inti dari teks prosedur. Biasanya dapat diurutkan dengan penomoran. Langkah-langkah dapat ditunjukkan dengan urutan waktu yang menggunakan kata sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Langkah-langkah juga dapat dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Misalnya aduklah, panaskan, putarlah, dan lain-lain. Nah, Bapak ambil contoh cara membuat kopi ya. Cara membuat kopi, langkah yang pertama yaitu siapkanlah gelas, sendok, gula, dan kopi ya. Masukkanlah kopi ke dalam gelas tersebut, kemudian ditambah dengan gula misalnya ya. Setelah dimasukkan kopi dengan gula, kemudian masukkanlah air panas tersebut atau tuangkan air panas tersebut ke dalam secangkir gelas yang ada gula dan kopinya. Setelah itu aduklah kopi tersebut hingga merata. Kemudian yang terakhir yaitu bagian penutup. Kopi telah selesai dibuat. Selamat menikmati hidangan kopi yang telah disajikan. Itu bagian penutup ya, biasanya cukup isi dengan kalimat seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Nah, terima kasih. Minggu ini kalian hanya mempelajari teks prosedur, ciri, tujuan, dan jenisnya ya. Bila ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Dan bila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan, baik itu japri ke WA Bapak, atau di classroom, atau juga di komentar YouTube. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.